Halo, selamat malam. Saya Christian Grich akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan narasumber yang sudah kami undang. Tadi sudah kami perlihatkan sih, kami masih akan bicara mengenai kesuksesan KTT G20. Mungkin Anda masih ingat, kita mampu untuk mencetuskan Leaders Declaration. Kata semua orang, kata para pengamat politik, hukum, dan berbagai bidang internasional mengatakan mungkin bakal sulit ada Leaders Declaration. Nah, sosok yang satu ini berada di baliknya, akan saya ajak ngobrol. Tapi kita coba sapa nanti. Inilah obrolan malam selengkapnya untuk Anda. Sudah hadir, tapi kita coba lihat foto-foto yang bisa kami temukan, sudah bisa Anda lihat juga sih di media sosialnya. Coba kami tampilkan, ada sejumlah foto dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Wah, saya jadi bocorin deh siapa narasumber malam ini. Tapi ini dia foto-fotonya. Ini terlihat ya bersama dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Jadi ini foto yang Anda saksikan adalah di saat Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara, termasuk negara kita, Indonesia, dalam rangkaian KTT G20 di Nusa Dua, Bali pada tanggal 15 November 2022. Artinya ini hari pertama. Kita lihat visual lain atau foto lain ini ya, jadi dalam pertemuan, masih dalam pertemuan bilateral ya, pertemuan bilateral dalam rangka membahas Partnership for Global Infrastructure and Investment yang diusung oleh G7 pada KTT G20 atau G20. Nah, pentingnya kemitraan ini untuk membangun infrastruktur yang berkualitas di negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia. Kami juga akan menampilkan, coba kita lihat, foto-foto kebersamaan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan para delegasi di KTT G20. Yang pertama adalah di saat, coba kita tampilkan visualnya, ini kita supaya presisi bisa menunjukkan pertemuan atau saat Pak Erlangga berjabat tangan dengan Menteri atau Perdana Menteri India, Narendra Modi. Ini sebagai bentuk ucapan selamat kepada Perdana Menteri India yang melanjutkan presidensi G20 pada tahun 2023 mendatang. Coba kita lihat ya visualnya ya. Ada bersama dengan Perdana Menteri Narendra Modi dari India. Kalau yang Anda saksikan saat ini masih bersama dengan delegasi. Ini tampaknya di dalam pesawat ada bersama tadi dengan Menlu, Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, kemudian ada tadi dengan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. Kami coba untuk menunjukkan sebenarnya ini jadi momentum yang luar biasa karena jabatan, ini yang ditunggu-tunggu dari tadi. Ini adalah foto bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi sesaat setelah menerima tongkat estafet presidensi G20 di 2023 mendatang. Kita lihat ini ada juga ya menerima kunjungan para duta besar, salah satunya Duta Besar Australia, Penny Williams, dalam rangka persiapan KTT G20. Kami juga menangkap momen, kita melihat potret atau visual ketika Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju. Tadi sudah kami tunjukkan ya bersama Menlu, Menteri Pertahanan, dan juga Menteri Perdagangan. Itu WEVI ya, kalau istilah anak sekarang. Nah, ini masih visual-visual yang kita saksikan, berhasil ditangkap momennya oleh para fotografer di momen G20. Nah, ini yang saya katakan tadi bersama Menlu, ya Retno Marsudi. Ini juga Bu Retno foto di pesawat tampaknya bersama dengan pasukan pengaman Presiden. Ini perjalanan dari Kamboja, Phnom Penh ke Bali, ya. Waduh, ini maraton betul kegiatan Pak Menteri dengan Presiden tentunya. Tadi seperti yang saya katakan, banyak yang meragukan kita bisa mencetuskan Leaders Declaration, tapi dengan konsolidasi kebersamaan dan positioning yang kuat,
Indonesia, posisi Indonesia yang kuat di antara negara-negara anggota G20, kita mampu melahirkan Leaders Declaration. Kita ikuti informasinya berikut ini. Presidensi G20 Indonesia berhasil melahirkan deklarasi yang disepakati oleh negara anggota. Sebelumnya, banyak pihak meragukan deklarasi dapat dilahirkan dalam konferensi tingkat tinggi G20 di tengah gejolak geopolitik. Memang, deklarasi yang tertuang dalam 52 paragraf diwarnai debat panas, terutama soal perang Rusia-Ukraina. Apalagi perwakilan Rusia juga hadir dalam KTT, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Tak hanya masalah geopolitik, sejumlah isu-isu utama juga disepakati, seperti transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global. Tentu bukan karena keberuntungan. Deklarasi KTT G20 terwujud melalui kerja keras bersama. Presiden Joko Widodo menjadi satu-satunya kepala negara yang bertemu langsung dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam upaya melenturkan ketegangan. Begitu pula para pembantu presiden yang secara intensif menggelar forum antar menteri dan delegasi negara anggota. Upaya keras pun berbuah manis. KTT G20 di Bali pada 15 hingga 16 November silam bukan hanya dinilai sukses, tetapi juga diklaim sebagai yang terbesar sepanjang sejarah. Lantas bagaimana Indonesia menjaga kesuksesan G20 ke depan? KTT G20 ada Leaders Declaration menunjukkan bagaimana positioning kita sebagai negara yang dipandang, diterima oleh semua negara lain. Persoalan berikutnya adalah bagaimana kemudian menjaga momentum KTT G20 ini menguntungkan semua pihak, termasuk juga Indonesia, spesifik untuk bidang ekonomi. Termasuk juga tentu kita mau tahu, di balik layar Leaders Declaration itu kan para pemimpin negara-negara G20 yang PDB-nya juga besar, negara-negara besar, tapi bagaimana kemudian mengkonsolidasi sehingga mereka sepakat ada Leaders Declaration. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang sudah hadir di studio BTV. Terima kasih Pak sudah datang. Terima kasih. Malam, jam 8 malam. Di hadapan saya sudah ada Menko Perekonomian Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Saya sudah kenalkan tadi. Pak Erlangga, terima kasih selamat malam sudah hadir di obrolan malam Christian. Pak Erlangga, tadi saya dari awal buka acara ini saya sendiri bertanya-tanya, gimana ceritanya para pemimpin negara akhirnya bersepakat kita ada Leaders Declaration. Semua pengamat, semua stakeholder bilang ini sulit, ini ada Leaders Declaration di tengah suasana geopolitik dunia yang alot. Mungkin Pak Erlangga punya cerita yang belum pernah kami dengarkan nih. Ya, pertama proses sampai Leaders Declaration itu proses panjang 1 tahun. Dan sebelumnya itu kita punya rapat yang jumlahnya lebih dari 440. Jadi rapat yang 440 itu lebih dari hari dalam 1 tahun. Iya. Nah, itu terdiri dari 10 working group dan 12 engagement group. Nah, dari pertemuan daripada working group itu hampir semuanya menghasilkan yang namanya Chair's Note. Chair's Note artinya tidak ada kesepakatan di 10 working group. Berarti seharusnya itu alot sekali dong ya sebenarnya. Seluruhnya, kenapa itu tidak kesepakatan? Karena di paragraf awal itu berbicara mengenai geopolitik. Nah, sedangkan argumen Indonesia selalu mengatakan bahwa G20 adalah forum tertinggi untuk ekonomi atau economic premier forum. Bukan forum politik. Bukan ya? forum politik.
Nah, tetapi di selain pihak hampir seluruh dari engagement group itu menghasilkan komunike. Jadi kita ada nuansa semua ingin untuk menjadikan komunike itu tinggi. Dan kedua tentu yang merumuskan ini kan Sherpa. Nah, kebetulan Sherpa di bawah kantor Menko, saya Sherpa bersama ko-Sherpanya Bu Menlu, kemudian ada financial track. Itu yang pegang Bu Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Nah, pada akhirnya seluruhnya dimasukkan di dalam Sherpa Tracks. Dan itu menjadi deklarasi secara utuh dan keseluruhan. Nah, persoalannya kalau kita dalam pembahasan selalu masuk pada butir 1 dan 2 langsung macet. Yang bawahnya itu yang di bawah itu kan nggak terbahas. Nah, itu memang jumlah daripada rapat Sherpa diperbanyak. Kemudian juga kami memfasilitasi rapat Sherpa di Intercon. Artinya supaya mereka lebih nyaman dan konsentrasi. Nah, sebelumnya diawali dengan kita bawa mereka ke Labuan Bajo. Wah, jadi udah relax dulu nih. Kita taruh sebelumnya ini yang di Sherpa awal ditaruh di kapal pinisi. Sehingga kan di dalam pertemuan ini kan mereka mengucilkan yang dari Rusia. Nah, tetapi pesan pada waktu di kapal itu kita jelas bahwa kalau kita nggak bisa selesaikan di sini, diselesaikan oleh Komodo. Dan mereka nggak bisa lompat juga ke laut kan gitu. Nggak ada pilihan ya. Nah, minimal bonding itu mulai terbangun. Dan sudah itu beberapa sampai akhir. Nah, tentu bonding ini menjadi sangat penting. Jadi semua udah kenal satu sama lain. Bahkan Lavrov ini juga ikut beberapa kali. Lavrov ini Menteri Luar Negeri. Ya, beberapa kali ikut G20 sehingga tentu suasana di dalam ruangan pembahasan itu berbeda. Tapi tentu pada saat minta approval dari higher authority itu yang menjadi persoalan persoalan utama. Tetapi kita bisa dapat kisi-kisi itu dari pertemuan sebelumnya. Nah, kalau dalam pertemuan working group itu, apakah itu di finance, apakah itu di Sherpa, itu di awal ada komplikasi kehadiran Rusia. Bahkan kan awal-awal kita di awal pada banyak negara yang nggak mau datang kalau Rusia datang. Iya, pada saat Rusia hadir, mereka sempat ada dalam working group yang walk out. Tetapi itu semua dengan berjalannya waktu berubah secara perlahan. Berjalannya waktu berubah secara perlahan, nanti Pak Erlangga bisa cerita lagi di paruh berikutnya di obrolan malam. Kita jeda dulu ya Pak. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita berlari mengejar mimpi. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Apapun pilihan teman perjalanan, roda 2, 3, atau lebih dari itu, Pertamax siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal.
ujung-ujungnya dangdut hadir di Banyuwangi. Festival dangdut terbesar di Indonesia. Dimeriahkan oleh Denny Caknan, Lah Caca, dan masih banyak lagi. Sudah siap digoyang bareng? Saksikan ujung-ujungnya dangdut hanya di BTV. Kami hadir di tengah era digitalisasi, menjadi poros informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Berita-berita terkini, viral dan hangat, dibawakan dengan satu tujuan, menginspirasi Anda. Saksikan kami hanya di BTV. Bersatu menginspirasi. Dari KTT G20 untuk pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia. Pak Erlangga, dari Leaders Declaration Anda katakan tadi ada beberapa poin, mungkin bisa kami tunjukkan juga pada pemirsa untuk bisa mengingat kembali ada poin-poin khusus yang disepakati oleh semua pemimpin negara di G20 sehingga kami bisa lihat dan mendengar tadi ternyata ceritanya panjang sekali ke belakang sampai tadi saat jeda Pak Erlangga cerita kepada saya bahwa kedatangan Pak Jokowi ke Rusia dan Ukraine itu juga adalah bagian dari upaya untuk mengkonsolidasi semua negara sehingga kita punya kesepakatan bersama di KTT G20. Pak Erlangga bisa cerita? Ya, jadi sesudah G7 di Elmau, Bapak Presiden berkunjung ke Ukraine. Dan itu perjalanan 20 jam dengan kereta api dengan berbagai risiko. Dan bicaraan dengan Presiden dengan Zelensky itu cukup baik dan utamanya membuka akses terhadap grain. Dan ini membuka kesepakatan UN dengan Turki dan Rusia dan juga dengan Ukraine. Dan kedua, perjalanan berikut Bapak Presiden ke Rusia dan juga itu berbicara dengan Presiden Putin dan itu membahas mengenai akses grain maupun akses fertilizer. Dan dengan pertemuan pertemuan tersebut negara-negara G7 itu sangat mengapresiasi karena kita prinsipnya tidak bisa berbicara Ukraine tanpa ada Ukraine. Tidak bisa berbicara Rusia tidak dengan Rusia. Jadi justru di situ leadership Indonesia menunjukkan bahwa kita ajak semuanya berbicara. Jadi Indonesia mampu mengkonsolidasi inklusif dalam kepemimpinan ini. Sehingga ini yang membuat mereka mendorong agar G20 Indonesia ini berhasil. Kita dengarkan kembali Pak Erlangga, ini momentum yang luar biasa kami yang menyaksikan di layar saja saat dengar Presiden Jokowi menyatakan ini ikut terharu dan tentu saja jadi sangat bangga ya mendengarkan ini. Kita ikuti berikut ini. Dan paragraf yang sangat diperdebatkan adalah penyikapan terhadap perang di Ukraina. Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah. Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial.
Oke. Pernyataan Pak Jokowi tadi kan menggambarkan kepada kami, kepada seluruh penduduk dunia sebenarnya ya Pak Erlangga, bahwa dampak perang Ukraina dan Rusia itu bisa berpengaruh terhadap sampai ke ekonomi kita tentunya. Nah mungkin Pak Erlangga juga bisa sampaikan kepada kami, sudah siapkah negara kita untuk menghadapi segala dampak termasuk geopolitik Rusia dan Ukraina, kita nggak tahu selesainya kapan. Ya, pertama Rusia dan Ukraina itu berpengaruh langsung terhadap kenaikan harga energi, kemudian kenaikan harga pangan. Karena terjadi disrupsi supply, dan yang ketiga kerugian finansial. Beberapa negara memang rugi finansial bukan hanya karena perang, tetapi karena pandemi COVID. Ya. Nah ini yang semua harus masuk rumah sakit IMF. Dan IMF kalau seluruh negara, ini aja udah 30 negara masuk, kalau ditambah lagi juga nggak tahan juga yang namanya IMF. Nah ditambah diperburuk oleh negara-negara penghasil minyak OPEC yang memotong produksi 2 juta barrel oil per day. Makin sulit keadaannya. Ini negara makin sulit. Jadi kalau khusus untuk Indonesia, kita sudah punya daya tahan. Satu, pangan kita produksinya relatif baik, 31 juta beras setiap tahun. Kemudian kedua, terkait dengan fertilizer, kita juga untuk urea kita bisa ekspor 2 juta. Jadi relatif untuk pupuk pun aman. Jadi kalau bahan baku yang diproduksi di Belarus yaitu potas kita bisa dapat dari Kanada, apalagi kita bisa dapat dari Jordan. Sehingga diversifikasinya bisa kita jaga. Sedangkan untuk kebutuhan wheat kita juga punya kontrak dengan Australia dan Amerika. Jadi relatif sudah di salah satu yang jadi masalah hanya masalah energi. Di mana energi nggak bisa kita pass on langsung ke masyarakat. Nah oleh karena itu kita melakukan penyesuaian BBM di bulan Oktober yang mengakibatkan inflasi kita naik 5,9. Ya. Tetapi di bulan Agustus kita naikkan 5,9% inflasi, di bulan Oktober turun lagi ke 5,7. Jadi ini sebetulnya terkompensasi juga dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa didorong ke 5,72%. Jadi kita bisa mengkonten tahun ini. Oke, kita bisa itu narasi yang mau kami dengarkan Pak Erlangga. Artinya kan kalau gambarannya sulit sekali secara global, tapi apakah kita mampu bertahan? Itu jawabannya sangat dinanti oleh setiap warga negara Indonesia. Tapi terima kasih sudah menjawab dan semoga bisa kita tetap jaga momentum di KTT G20. Sebenarnya tadi di awal itu ada foto yang begitu menarik. Semua kembali lagi ke momentum KTT G20. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan foto ketika Pak Erlangga saya lihat sangat-sangat akrab ngobrol dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Bisa kita tunjukkan supaya bisa kelihatan gitu ya. Jadi sebenarnya Pak Erlangga berbincang jabat tangan dengan Narendra Modi karena berikutnya ya di presidensi G20 untuk 2023. Nah ini nih visualnya tadi, bisa diulangi kembali visualnya saat ngobrol dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Apa yang diobrolin? Apa yang Pak Erlangga sampaikan? Ya pertama tentu Indonesia mengapresiasi inisiatif Amerika yaitu Partnership for Global Infrastructure dan Investasi dan Investment. PGII ini hasil dari G7 di Elmau juga. Nah ini besarnya 600 miliar US dollar. Dan salah satu program yang di dalam adalah Just Energy Transition Program, JETP. Nah JETP ini komitmen mereka terhadap Indonesia 20 billion US dollar untuk energi transisi energi. Jadi ini adalah luar biasa karena negara lain yang mendapat waktu itu Afrika Selatan 8,5 miliar. Jadi kita dapat 20 miliar dari 600 dan 600 ini dalam 3-5 tahun lagi ini bisa ditambahkan. Nah tentu nanti masing-masing akan membentuk task force termasuk Indonesia. Tadi saya rapat dengan launching dengan PLN bahwa ini langsung launching PLN eksekusi karena ini menjadi penting karena kita kejar 3 bulan. Jadi 3 bulan berarti targetnya kapan tuh Pak? Jadi berarti dalam 3 bulan harus ada progres. Awal Januari 2023. Iya, jadi kita punya 2 milestone, 3 bulan ke depan Indonesia bisa submit proposal berapa, kemudian 6 bulan kemudian. Karena ini kita ingin fast track. Dan ini kan hampir seluruhnya terkait energi transisi terkait dengan PLN. Jadi kita ingin agar berhasil.
Amerika sendiri mendorong ada grant semacam USAID melalui Millennial MCC Project, itu hampir 800 juta juga. Jadi sebetulnya banyak yang Amerika ingin mendekat terhadap negara-negara ASEAN, tetapi Amerika melihat bahwa ini leadership-nya leadership Indonesia. Nah, apakah itu yang menjadi magnet negara-negara lain, leadership yang sangat kuat itu, magnet negara-negara lain mau invest sedemikian besar di berbagai sektor termasuk Amerika. Bapak menangkap itu? Ya, karena mereka sudah melihat bahwa ekonomi terbesar di dunia ini yang masih positif, atau istilah dari Kristalina itu adalah the bright spot in the dark. Jadi di antara kegelapan ekonomi yang paling bright itu Indonesia dan ASEAN. Dan Indonesia dan ASEAN ini sampai tahun depan pun mudah-mudahan masih bisa bertahan. Nah, dengan demikian alternatif investasinya dan juga melihat Indonesia stabil secara politik dan juga ini stabil untuk regulasi rule of law dari investment. Jadi ini kesempatan bagi Indonesia berada di dalam panggung dunia. Dan itu bahkan di ekonomis pun menampilkan Indonesia sebagai giant yang tidak terlihat. Dan ini diharapkan momentum ini bisa dipakai untuk Berarti Indonesia. giant-nya bisa terlihat dong. Pak Erlangga, bahkan apa istilah Pak Erlangga, Indonesia itu set the tone. Ya. Mengatur apa tone-nya gitu ya. Iya, jadi dengan adanya apa yang menjadi formula dalam mengatasi perang, karena tentu kondem saja itu tidak diterima oleh Rusia. Tetapi tanpa kondem negara G7, 10 negara nggak mungkin menerima. Tetapi oleh karena itu Indonesia mengambil bersama dengan Perancis itu rumusan fakta. Nah, fakta itu adalah UN resolution. Dan fakta itu sudah di voting. Nah, makanya klausula hasil voting itu dimasukkan menjadi solusi. Nah, kalau sudah begini tidak ada yang bisa nolak. Amerika sangat mendukung, Rusia pun menerima karena di situ jelas siapa yang mendukung, siapa yang menolak, siapa yang abstain. Dan itu menjadi formula Indonesia untuk menyelesaikan seluruhnya. Nah, ada beberapa isu lain seperti di bidang keuangan, China agak berkeberatan, China berkeberatan dengan innovative financing. Padahal Indonesia mendorong innovative financing untuk memasukkan blended finance di dalam. Nah, China hanya minta yang multilateral development bank yang konservatif, yang normal. Normal saja. Tetapi akhirnya itu bisa diterima. Kemudian juga terkait dengan corruption. Corruption ini standarnya OECD. Nah, kemarin negara tersebut juga tidak ingin menggunakan standar OECD karena bukan anggota OECD. Jadi banyak hal-hal yang secara teknis akhirnya mampu selesai. kita cari jalan tengahnya dan diterima oleh semua pihak. Saya mau ngobrol lebih panjang. Sebenarnya saya nggak mau serius-serius, tapi kalau bicara mengenai ekonomi karena ini persoalan nasib semuanya, termasuk juga Indonesia dari Sabah sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote ini masih menanti-nanti. Kita siap nggak menghadapi disrupsi dan juga kondisi geopolitik yang mungkin lebih buruk lagi. Tapi Pak Erlangga tadi sudah menyampaikan narasi positif. Kita lanjutkan obrolan kita nanti usai jeda. Mobil ini untuk kamu, karena kamu saja bertransaksi dengan BNI Mobile Banking. Kumpulkan poin, lalu tukar jadi kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Transaksi sat-set, hadiah makin dekat. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.
membahas sisi lain informasi sampai ke akar permasalahan. Modal dasar Republik ini adalah dialog. Yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Obrolan eksklusif dan menarik untuk menambah wawasan. Lucu-lucu ya? Maka uang yang masuk dalam politik mesti kita bersihkan. Partai-partai politik sudah sibuk bergerilya dari sekarang. Selamat datang di Kasih Paham. Kasih Paham. Setiap Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Kalau menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual dan akurat dengan singkat dan padat. Kita terhubung dengan rekan Puja Lestari dan Berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya hingga teknologi. pejabat setempat melaporkan setidaknya ada 24 orang terluka. Berita 1 malam. Hanya di BTV. Championship history. BTV, bersatu menginspirasi. Anda kembali menyaksikan obrolan malam. Saya masih mengajak Anda untuk ngobrol dengan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Dari tadi kita sudah bicara sangat-sangat serius. Jadi sebenarnya saya sembari menunggu Pak Erlangga menyiapkan beberapa pertanyaan. Tapi judulnya ini adalah rapid question. Jadi pertanyaannya juga harus cepat. Juga harus cepat ya Pak Erlangga ya. Siap? Ini nanyanya cepat atau jawabnya cepat? Saya nanyanya cepat, Pak Erlangga jawabnya juga cepat. Oke? Tapi nanyanya boleh nyontek, jawabnya nggak boleh nyontek. Oh iya benar juga ya. Tapi saya juga nggak hafal nih kalau diputar gini. Gak apa-apa ya Pak saya nyontek ya. Bapak juga nyontek tadi. Oke, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Bapak pilih, Pak Erlangga pilih antara Bu Sri Mulyani atau Ibu Retno Marsudi? Atau? Pak, ini bukan di DPR. Dua-duanya Bapak bukan bisa... pilihan, dua-duanya bidangnya masing-masing. Satu milih, Menlu, Pak. satu Menq. Ini bukan di DPR yang bisa abstain. Sorry to say. Jadi pilih dua-dua. Pilih dua-duanya? Ya. Wah. Tambah satu lagi, Siapa? Pak Peri Fajrio. Oh, Gubernur BI. BI nah, ya. itu. Okay, kita namanya kuat. Kita berempat. Oh. Jadi untuk menangani ini tuh berempat. Saya, Bu Menlu, Bu Menq dan Pak Peri. Oh, jadi Bapak nggak bisa milih ya? Karena kuat kita nggak bisa milih. Kalau nggak jadi tuh yang 52 ya? itu. Nah, ternyata makanya begitu ini ya. togetherness. Togetherness ya, kebersamaan ya. Pak Erlangga menyebut itu. Nanti kita bahas tuh mengenai kebersamaan. Oke, antara Bu Sri Mulyani sama Bu Retno Marsudi nggak bisa milih Pak Erlangga. Tapi mohon berkenan di pertanyaan-pertanyaan berikutnya jangan abstain ya Pak, atau memilih atau gitu ya. Yang kedua, pancong atau gudeg? Gudeg. Gudeg ya? Ya. Oke, baik. Pilihannya gudeg. Oh gitu. Bapak tapi suka dua-duanya ya? Karena gudeg itu dekat dengan Jogja. Oh. Nah, pancong juga enak tapi manis. Bapak kurang suka yang manis? Bukan, mengurangi manis. Oh, mengurangi manis demi kesehatan. Demi baik. Kesehatan. Gudeg juga manis kan, Pak? Manis terkendali. Oh. Seperti inflasi ya? Seperti inflasi tinggi tapi terkendali. Tinggi tapi terkendali. Wah, ada relevansinya ya antara gudeg ya. Oke, baik. Yang ketiga, menulis atau kungfu? Lah, saya ini kalau rapat nulis. Ya. Tapi kalau olahraga kita wushu, kungfu. Wushu dan kungfu. Ya. Jadi pilih mana nih? Ya, kungfu itu bagian dari wushu. Ya, terus? Jadi kita pilih olahraga saja. Oh, olahraga. Oke, pilih kungfu. Akhirnya pada pertanyaan ketiga, Pak Erlangga punya pilihan. Yang kedua, no. Yang kedua juga punya pilihan tadi gudeg ya. Oke, yang ketiga, yang keempat, jalan atau lari? Jalan, Pak. Kenapa? Hidup ini sebuah perjalanan, bukan pelarian. Iya. Wah. Bukan pelarian ya. Iya. Semua tantangan harus dihadapi, jangan lari dari tantangan. Dijalani. Wah, ini Pak Erlangga sangat-sangat filosofis sekali ya. Ini pilihan katanya. Yang kelima, pertanyaan terakhir nih. Politik atau bisnis? Hari ini politik. Besok? Politik. Karena masalahnya politik itu adalah memilih dari antara pilihan yang banyak.
Ya. Politik itu kan poli. Ya. Poli itu banyak. Ya. Sehingga bagaimana kita memilih dari opsi-opsi yang ada. Ya. Dari berbagai tantangan kita harus memilih menjadi satu. Ya. Supaya Indonesia bisa survive. Oke. Jadi Bapak sudah meninggalkan bisnis nih sama sekali? Kalau bisnis menjadi penunjang, tapi saat sekarang jabatan publik dan pekerjaan publik itu memilih. Oke, berarti ini saya highlight lagi. Hari ini adalah politik, besok pilihannya politik, besoknya lagi masih politik. Masih politik. Karena sudah menyinggung soal politik, usai jeda saya ajak ngobrol mengenai politik deh Pak Erlangga. Sesaat lagi. Pupuk Indonesia berkomitmen menjadi perusahaan nutrisi tanaman dan solusi pertanian kelas dunia yang berkelanjutan. Pupuk Indonesia memiliki kapasitas produksi pupuk terbesar di Asia Tenggara. Kami juga memproduksi produk-produk petrokimia lainnya, menjangkau wilayah distribusi domestik dan mancanegara. Kami juga berbisnis di bidang EPC, energi dan utilitas, logistik, perdagangan, dan pangan. Pupuk Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak guna menghasilkan talenta terbaik dengan high performance culture, memperkuat transformasi dan digitalisasi dari monitoring distribusi hingga peningkatan keandalan dan efisiensi pabrik, meningkatkan kesejahteraan petani melalui program Makmur dengan melakukan pendampingan kepada petani. Pupuk Indonesia turut menguatkan perekonomian, sosial, dan lingkungan masyarakat melalui program pemberdayaan. Pupuk Indonesia, makmur bersama Indonesia. Ini keluargaku, banyak orangnya, dan semua butuh internet. Makanya internet rumahnya Orbit. Jadi bisa gini, gini, dan bikin aku happy gini. Soalnya Orbit hemat di kantong, mudah diatur, dan dapat kuota lagi. Karena Orbit ikut maumu. Pak Dokter, hey. Saat terbaik untuk bertemu dokter lagi bukanlah di rumah sakit. Untuk itu, tim dokter Siloam melakukan pemeriksaan dan diagnosis yang cermat agar Anda pulih lebih cepat. Siloam Hospitals, yang berarti segera kembali. Championship history. BTV bersatu menginspirasi. Kalau memang menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual dan akurat dengan singkat dan padat. Kita terhubung dengan rekan Puja Lestari dan berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya hingga teknologi. Pejabat setempat melaporkan setidaknya ada 24 orang terluka. Berita 1 malam hanya di BTV. Membahas sisi lain informasi sampai ke akar permasalahan. Modal dasar republik ini adalah dialog. Yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Obrolan eksklusif dan menarik untuk menambah wawasan. Lucu-lucu ya? Maka uang yang masuk dalam politik mesti kita bersihkan. Partai-partai politik sudah sibuk bergerilya dari sekarang. Selamat datang di Kasih Paham. Kasih Paham. Setiap Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di BTV. Anda kembali menyaksikan obrolan malam. Saya masih bersama dengan Pak Erlangga karena tadi sudah sebelum kita jeda sudah menyinggung-nyinggung soal politik. Jadi akhirnya saya terinspirasi deh bahas soal politik Pak Erlangga. Iya, tapi sudah siap-siap gini. Kalau politik kita harus pasang seatbelt. Iya. Pasang seatbelt karena?
Karena? Goncangannya banyak. Oh, goncangannya banyak. Tapi di sela kesibukan Pak Erlangga mengkonsolidasi semua hal dalam 1 tahun belakangan untuk KTT G20, hari ada Leaders Declaration. Tapi Pak Erlangga masih sempat juga, karena memang tugasnya masih jadi Ketua Umum Partai Golkar ya. Misalnya ketemu Bu Puan nih. Kita punya visualnya sebenarnya. Ketemu Bu Puan salah satunya di Monas waktu itu ya. Mobilnya ini warna merah dan kuning. Nah, jadi banyak bertanya-tanya, ini berarti yang pasangan jadi Pak Erlangga Bu Puan atau Bu Puan Pak Erlangga, atau jadinya bagaimana cerita Golkar yang saat ini ada di KIB? Ya. Pertama, saya kemarin sampaikan kepada kader Partai Golkar bahwa pemilu itu hanya merupakan satu proses, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir dari pemilu adalah membentuk kestabilan politik. Dan kestabilan politik itu tidak bisa dicapai oleh satu partai. Karena jumlah partai yang resmi sekarang 9, KPU nanti mungkin bisa lebih dari itu. Sehingga kalau 100% dibagi 10 atau dibagi 9, nggak mungkin ada satu partai bisa 50%. Dan kita bukan pemerintahan parlementer. Kita lihat presidensial. Kita lihat belum selesai, kita bisa lihat tetangga kita Malaysia, itu hang kabinet. Jadi walaupun Anwar menang 83 dan yang lain di bawah, tapi yang penting adalah bagaimana membentuk pemerintahan lebih dari 50%. Dalam kasus Malaysia 110. Dua-dua masih gantung. Dua-dua menyerahkan ke yang di Pertuan Agong. Jadi posisi Golkar adalah? Nah, jadi posisi Golkar adalah bahwa pemilu itu harus membangun koalisi. Karena siapapun yang menang pemilu itu pasca reformasi, kecuali sebelum reformasi. Nah, kalau sebelum reformasi udah pasti Golkar 80%. Nah, kita biasa di situ. Tetapi pada saat reformasi tertinggi kan PDIP waktu itu 30%. Ya, karena banyak partai. Sehingga harus membentuk koalisi sehingga lebih dari 55%. Karena tujuan dari pemilu itu menghadirkan pemerintahan yang stabil. Dan pemerintahan yang stabil itu harus koalisi. Makanya Golkar dari awal membentuk koalisi dulu. Memang kita berpikirnya berbeda, bukan pada saat habis pemilu baru kita amprokan. Nah, kita membangun dari awal supaya kita punya visi, misi, ide dan gagasan yang sama. Tapi juga jangan sampai kami kelamaan juga nunggu-nunggu. Ini sebenarnya ada 3 partai, ada Golkar, PAN dan P3. Ini siapa yang jadi capresnya nih? Ya, makanya kita ajak bertanding maraton. Siapa yang Sekali lagi, hidup adalah perjalanan. Bukan maraton lari. Kalau maraton lari belum finish dia jatuh. Nah, ini kan bahaya juga. Tapi apa pertimbangan KIB belum juga karena kita mau memperluas basis partai. Basis partai. Jadi kalau basis partainya kita perluas kan leave no one behind. Kalau kita sudah putuskan yang lain hanya sebagai pengikut. Nah, artinya masih terbuka dong. Bisa kita partai-partai lain masih masuk, terbuka partai lain masuk. Tapi ada waktunya. Sebentar lagi kapal akan berangkat. Jadi kalau yang nggak naik, ini kapan? Sebentar lagi ini kapan? Sebentar lagi kita to be continued next session. Nggak bisa di sesi. Nggak bisa di seksi. Berikutnya adalah, nih tadi belum Pak Erlangga jawab. Dari 3 ketum, kan biasanya yang jadi capres itu ketua umum partai. Pak Erlangga sendiri suara-suara dari kader mengatakan ya Pak Erlangga dong yang jadi capres. Ini pasti menanti-nanti masih tetap jadi nggak sih Pak Erlangga mau jadi capres? Ya kalau mandat partai kan jelas. Sebagai ketua umum kita harus menjalankan mandat partai. Tapi Pak Erlangga, ini ada data dari SMRC bisa kami tunjukkan juga. Ini kami lansir ini adalah bagian dari B Universe. Ini adalah keluarga dari BTV, dari berita1.com. SMRC hasil surveinya di bulan November lalu mengatakan bahwa pencapresan Erlangga tidak berpengaruh signifikan terhadap Golkar. Bahasa para pengamat politik bilang ada coetal effect, ada dampak atau insentif elektoral yang diberikan oleh calon atau capres yang diusung terhadap elektabilitas partai. Itu gimana ceritanya Pak Erlangga? Ya, kita tahu dalam pemilu-pemilu Golkar tidak ikut. Tidak ikut nyapres? Bukan. Selalu capaian Golkar di atas figur. Di atas rata-rata para surveyor. Gitu. Jadi silakan saja karena kita kan. Jadi Mas Yunarto Wijaya, Muhammad Kodari, mohon maaf katanya Pak Erlangga bilang bisa di atas dari. Di atas survei. Ini Saiful Mujani. Itu Pak Saiful Mujani. Pemilu selalu menunjukkan demikian. Karena ada beberapa surveyor yang rajin mendegradasi Golkar. Oh gitu. Wah siapa tuh Pak?
Nah, kita nggak sebut. Oke. Tetapi pasukan Golkar sangat kuat. Pasukan Golkar Sangat kuat. sangat militan di Partai bawah. Golkar sudah memberikan penugasan kepada fungsionaris yang jumlahnya 1.260 dan ini 2 kali daripada jumlah anggota DPR, termasuk di daerah daerah pemekaran di Papua. Tidak ada satu partai yang hari ini sudah siap dengan 200%. Tidak ada. Oke. Boleh Apakah dicek. kesiapan itu tidak hanya untuk mengatrol elektabilitas Partai Golkar, tapi elektabilitas Ya tugasnya Erlangga jelas, Hartarto? 3 in 1. 1 menang pilkada, 1 menang pilpres, 2 menang pileg, 3 menang pilkada ke depan. Menang Penugasannya jelas. Oke, kalau pileg kan nanti para Pileg anggota menangnya DPR. 20%. Targetnya itu. Ya, kalau menang pilpres kan harus menang 51%. Betul. Makanya Bisa pilpres itu harus koalisi. Ya. Nggak bisa satu partai Ini Pak saja. Erlangga ngajak-ngajak melulu ke bagian koalisi. Saya Ini matematika, bukan koalisi. Iya, matematika untuk melampaui presidential threshold ya. Tapi masalahnya dari tadi nggak dijawab soal pencapresan ini nih. Ya. Ini Karena Pak, masih ada waktu. oh masih ada waktu. Karena Tapi itu tahun baru depan sudah daftar kan 2023. September 2023. Yang daftar Pada siapa? saat Erlangga pendaftaran kemarin semua dalam 2 pemilu terakhir kan di menit terakhir. Nah. Ya. Apa yang menjadi handicap dari Pak? Adakah? Jangan gitu. Saya berarti sudah judge. Apa ya? Adakah handicap dari Golkar untuk menentukan? Pertanyaannya bukan itu. Balik lagi kita Jadi membentuk Pak Erlangga jadi koalisi. hostnya nih. Iya. Kenapa? Balik lagi kita menunggu koalisi. Menunggu koalisi, menunggu PAN dan P3. Tambahan. Oh, berarti bisa jadi nambah nih dari Iya, KIB itu, kita tidak hanya mau PAN dan nambah, iya. P3. Kira-kira partai yang sudah mulai didekati saat Beberapa ini siapa? partai kita sudah Termasuk bicara. Bu Puan, PDIP? Salah satunya tetap. Kalau Tetap misal- terbuka. Oke, kalau misalnya PAN, P3, Golkar, ketambahan PDIP, jadi siapa capresnya? Nah itu makanya kita duduk Duduk di mana? duduk di waru. Oke, ini gak hanya ketemu di Monas dengan mobil yang berwarna merah dan kuning. Nah ini merah dan kuning. Ini udah Tapi banyak. kelihatan kan nomornya G24. G24 artinya? Golkar 24. Golkar 2024 ya, wow keren ya. Itu memang didesain ya secara Iya, khusus. didesain. Tapi di momen gala dinner di KTT G20 juga kembali ketemu dengan Pak Prabowo, bahkan ada Bu Mega, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan juga Bu Puan lagi ketemu. Ini kayak akrab sekali dengan Bu Puan. Apakah itu adalah Mbak Puan sama sinyal? saya kan pernah sama-sama di Komisi 6. Ya. Jadi secara personal dekat. Jadi secara personal dekat. Jadi kalau nanti berpasangan sebagai capres atau cawapres sudah sangat blend. Ya artinya antara Golkar dan PDIP sudah biasa bersanding di pemerintahan. Itu kan secara partai, tapi Iya. secara personal antara Nah Pak kita Erlangga bicara dengan- secara partai, kita bicara pada saat Ibu Mega menjadi pemimpin, jadi presiden, Golkar pun masuk dalam koalisi itu. Golkar pun masuk ke dalam koalisi itu. Pemerintahan itu. Ini dari tadi ya, saya tanya soal sosok capres dan cawapres, lalu Pak Erlangga membawanya ke konteksnya partai. Malah kalau partai kita baca aja hasil-hasil survei. Ya. Ini kita nanya soal kesiapan Bapak secara personal ini sebenarnya. Ya kalau ini pemilu ini bukan soal siap nggak siap, ini soal penugasan. Penugasan. Ya. Dan saat ini kan sebenarnya mayoritas suara di Golkar masih tetap minta Bapak ya. Ya kalau itu udah keputusan Munas, jadi sudah tidak dipertanyakan lagi. Jadi kalau nanya salah, Oke. Mbak. Saya ubah aja. Mungkin nggak? Mungkin tidak di KIB bukan sosok ketua umum dari 3 partai yang saat ini ada yang bakal menjadi calon presiden KIB. Belum pernah dibahas. Belum pernah dibahas ya. Oke, ini udah berasa ada di ruang sidang, ruang rapat di komisi-komisi nih. Pak Erlangga kembali lagi jadi seperti anggota DPR ya, exercise-nya ini. Oke, pertanyaan berikutnya. Mungkin tidak harus memilih sosok capres maupun cawapres harus memilih akan menjadi atau ya dari 3 ketua umum partai, salah satu dari 3 ketua umum partai yang tergabung di KIB. Sangat mungkin. Oke, ingat ya tadi ya pertanyaan saya. Mungkin nggak di luar dari ketua umum partai yang tergabung dalam KIB? Katanya belum dibahas. Mungkin nggak salah satu dari ketua umum partai yang tergabung dalam KIB? Sangat mungkin. Nah mungkin saya move lagi ke satu pertanyaan berikutnya. Yang paling sangat mungkin untuk menjadi calon presiden di antara ketiga ketua umum yang tergabung di KIB adalah?
Waktunya masih nanti. Udah kita nggak usah aja siarannya, sudah kita bubar saja kalau ini nggak perlu dibahas ini. Gini Pak Erlangga, mungkin pertanyaannya jadi saya langsung nanya, ini sebenarnya Golkar siap nggak sih menghadapi pemilu 2024? Siap nggak memberikan kader terbaik atau calon presiden dan calon wakil presiden terbaik untuk Golkar itu paling banyak ikut pemilu. Iya, paling tua, salah satu partai paling jadi tua. selalu paling siap untuk ikut pemilu dan selalu siap menang. Siap menang dalam arti apa dulu nih? Menang semuanya. Menang semuanya. Yang paling banyak menang pilpres kan Golkar. Ya, karena paling banyak dan paling sering ya. Iya, ikut apa namanya? Dan Partai Golkar nomornya nomor 1 atau nomor 2. Kemenangannya selalu nomor 1, nomor 2. Wah, ini karena bicara politik nggak mau, sekarang lagi zamannya atau masanya Piala Dunia. Ya. Bapak suka sepak bola? Suka nonton maksudnya. Suka nonton, sama Pak, saya juga suka nonton. Kalau harus menyebutkan ini mukanya siapa, saya nggak tahu sebenarnya. Dan biasanya saya nonton kalau sudah perempat final aja, ya udah kelihatan pemenangnya. Tapi Bapak punya jagoan di Piala Dunia Qatar? Salah satu jagoan sebetulnya kalah kemarin. Siapa? Argentina. Kenapa Bapak menjagokan Argentina? Karena Argentina kan juara Amerika Latin. Sedangkan dari Eropa misalnya Spanyol ataupun Jerman dan yang lain. Tapi kenapa kemarin kalah, itu yang jadi pertanyaan besar. Padahal Argentina itu timnya tuh kuat. Salah satu yang dianalisa karena offside-nya sudah pakai komputer. Jadi kalau tangan lewat sedikit juga dianggap offside. Kan kemarin ada beberapa gol Sistem Argentina baru, ya? dibatalkan. Sekarang kalau Argentina sudah sudah kalah, berikutnya ada pilihan lain? Yang saya apresiasi pertahanan Arab Saudi itu kuat. Saya pikir kenapa itu dia kuat? Karena? Rupanya karena setiap Jumat dia Jumatan. Kalau Jumatan itu safnya harus rapat. Jadi karena safnya rapat gak bobol-bobol itu. Argentina nggak ada Jumatannya soalnya. Ya. Aduh, ini luar biasa nih Pak Erlangga nih. Di tengah kesibukan selama 1 tahun lebih sebelumnya nih, belakangan mengawal KTT G20 sampai kita punya Leaders Declaration, mengurus partai ya, jadi ketua umum partai yang katanya tadi diklaim, bukan diklaim lagi ya, berdasarkan fakta dan data bahwa partai yang paling sering memenangkan pemilu dalam arti bahwa karena peserta selalu jadi peserta pemilu sih ya dari salah satu partai tertua di Indonesia. Pak Erlangga terakhir, Bapak tadi sebut soal pemilu itu bagi Golkar adalah proses, bukan tujuan. Atau salah? Benar ya? Proses untuk menghasilkan kestabilan politik. Oke, menghasilkan kestabilan politik baru. Oke. Kalau Bapak dan Golkar berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik, tentu harapannya berpengaruh juga ke stabilitas ekonomi kita. Bagaimana Bapak sebagai figur salah satu partai terbesar di Indonesia juga mampu menggunakan ini sebagai modal untuk menjaga stabilitas ekonomi kita? Mungkin terakhir itu. Pertama, momentum kita menjadi negara yang lepas dari middle income trap itu hanya 10 tahun ke depan. Tidak ada momentum lain. Karena lebih dari 190 itu adalah generasi milenial. Jadi kita harus berhasil. Nah, kalau kita harus berhasil, caranya? Maka harus yang memang mempunyai kemampuan untuk melanjutkan programnya Pak Presiden. Dan itu tentu dari koalisi yang dipimpin core-nya itu yang ada di pemerintahan. Karena day one kita menghadapi krisis. Baik itu mengenai resesi global, baik itu mengenai perang yang belum selesai, juga mengenai climate change dan bencana. Kalau tidak punya pengalaman dan tidak ada jam terbang seperti kata Pak Presiden di ulang tahun Partai Golkar, nah ini menjadi tantangan yang sulit untuk diantisipasi. Dan tentu bagi Golkar kita ini sekarang pendapatan per kapitanya 3.200. Kita lihat Bangkok sudah 7.800. Jangan kita kalah sama Korea, kita kalah sama Bangkok, dan kita harus loncat karena ekonominya itu bisa loncat dengan digitalisasi.
Nah, digitalisasi Makanya ada di transformasi ASEAN itu 2030 itu 330 triliun. Hari ini tahun 2025 125. Jangan yang 330 ini diambil Singapura atau diambil Bangkok, harus diambil Indonesia. Nah, pada saat itu baru kita bisa loncat. Sesudah itu tidak bisa lagi karena kita sebagian penduduk adalah orang tua. Tapi kita mampu kan, Pak? Kita mampu. Bapak optimis kita bisa? Saya optimis. Karena kita dalam pandemi Covid, ekonomi kita nomor 2 dari Saudi. Kita tumbuhnya 5,7, Saudi 8. Saudi berbasis fossil fuel. Kita tahu seluruh dunia minta fossil fuel dikurangi. Kita bisa maju dengan green economy. Kita siap. Pak Erlangga, terima kasih sudah datang di obrolan malam. Edisi kali ini sudah bicara banyak dari soal KTT, politik, dan juga sepak bola, dan juga hal-hal lain yang saya tanyakan. Pak Erlangga hari ini masih menolak untuk menjawab secara tegas apakah masih tetap jadi capres atau enggak ya. Tapi semoga nanti kalau diundang lagi udah firm jadi nyapres apa enggak. Tapi terima kasih sudah hadir dan cerita banyak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih juga buat Anda yang sudah menyaksikan kami. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan narasumber lain esok hari. Saya Fristian Giri, sampai jumpa.